Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Ulfa Anita dari kelas MJ701. Untuk hari ini akan mempresentasikan terkait studi kasus etika bisnis yaitu langgar hak konsumen YLKI minta produsen curang minyak kita ditindak tegas. Yang pertama, adapun perspektif etika bisnis yang dilanggar pada kasus PT NNI ini adalah contoh nyata di mana norma atau aturan tertulis seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan moral, yaitu kesadaran akan kejujuran diabaikan demi profit singkat. Nah, kasus ini adalah kegagalan total dalam penerapan etika bisnis di level operasional. Nah, bisnis tanpa etika hanya akan membawa keuntungan jangka pendek, namun menghancurkan keberlangsungan hidup perusahaan atau sustainability-nya. Nah, dalam jangka panjang karena mulai hilangnya kepercayaan dari stakeholder utama yaitu konsumen dan pemerintah. Adapun etika bisnis yang dilanggar pertama yaitu pelanggaran integritas profesional karena berita pada PTN ini bukan merupakan pemain baru atau praktik curang yang baru dilakukan namun pernah terjadi sebelumnya. Nah, seorang profesional itu juga harus memiliki integritas moral dan komitmen moral yang tinggi. Nah, tindakan berulang ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara sistematis mengabaikan prinsip-prinsip dasar integritas profesional. Yang kedua yaitu pelanggaran perspektif utilitarian. Berita yang menyebutkan ini PTN ini bukan pemain baru. Nah, ini maka dia juga melanggar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara sistematis mengabaikan nilai-nilai dasar profesionalisasi bisnis. Yang terakhir yaitu pelanggaran keharmonisan hubungan. PTN ini telah merusak keharmonisan dan mementingkan keuntungan pribadi daripada keuntungan bersama. Selanjutnya, etika bisnis yang dilanggar. Yang pertama, prinsip kejujuran. Ini adalah pelanggaran paling nyata karena produsen tidak jujur mengenai isi takaran dan legalitas dokumen, yaitu SNI dan izin edarnya. Yang kedua itu, melanggar prinsip saling menguntungkan. Jadi, pada kasus ini PT NNI ini harusnya bisa menguntungkan kedua belah pihak, yaitu produsen dan konsumen. Namun dalam kenyataannya hanya produsen yang untung, sementara konsumen dirugikan atau loss and win. Yang selanjutnya prinsip yang dilanggar adalah prinsip keadilan, yaitu produsen tidak memberikan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan, eee, komposisi serta harga yang dibayarkan oleh, konsumen. Selanjutnya, adapun etika yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan transparansi produk di mana memberikan informasi yang benar tentang kualitas, kuantitas, dan legalitas produk yang ia jual. Yang kedua, penerapan otonomi yang bertanggung jawab, yaitu perusahaan boleh mengambil keputusan mandiri untuk mencari untung, asalkan menyadari akan resiko dan mematuhi aturan yang berlaku seperti SNI, izin BPOM, dan takaran yang tepat. Yang ketiga, mencapai profit melalui keunggulan bukan kecurangan. Nah, mencapai profit ini tujuan perusahaan, memang mencapai profit secara maksimum, namun harus dicapai melalui, peningkatan volume penjualan yang jujur dan loyalitas dari pelanggan, bukan dengan menipu takaran. Lalu selanjutnya, langkah yang harus dilakukan oleh konsumen. Yang pertama, maaf, langkah yang harus, dilakukan konsumen. Yaitu yang pertama menjadi konsumen yang cerdas. Artinya, konsumen ini, harus teliti sebelum membeli, memeriksa label, takaran secara kasat mata, dan memastikan adanya segel serta izin edar seperti BPOM dan SNI. Yang kedua, menggunakan hak untuk mengadu. Sesuai pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, konsumen ini memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai. Nah, yang terakhir ada melaporkan pelanggaran. Jika konsumen, menemukan kecurangan produk yang ia beli, maka konsumen harus segera melaporkan temuan kecurangan kepada pihak berwenang atau lembaga konsumen seperti YLKI, agar praktik tersebut tidak meluas. Selanjutnya, adapun langkah pemerintah selaku regulator adalah pemerintah dapat melakukan yang pertama antitrust law atau
Hukum anti persaingan. Jadi pemerintah ini harus, mengatur terkait anti trust law ini, regulasi dan pengawasan. Nah, pemerintah selaku regulator harus menerapkan pandangan, social cost atau produsen harus bertanggung jawab atas segala, kerugian dan pemerintah wajib melakukan, eee, at mengikat aturan-aturan dalam, pelaksanaan penjualan maupun produksi. Yang selanjutnya, transparansi dan penegakan hukum. Jadi, dengan adanya regulasi tadi, pemerintah harus transparan mengenai sanksi yang diberikan. Misalnya pencabutan izin usaha secara permanen, bagi kecurangan bisnis guna memberikan efek jera pada produsen. Pemerintah juga harus melakukan inspeksi rutin, yaitu melakukan pengawasan pasar secara berkala untuk memastikan produk yang beredar ini memenuhi standar keamanan dan takaran yang benar. Eee, Selain itu, pemerintah harus tegas menindak segala jenis kecurangan. Demikian tadi, presentasi terkait studi kasus PT NNI terkait minyak kita. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.